Kalau saya lihat kemarin dia berusaha untuk mempertahankan kedua-duanya. Pokoknya Insan ini pengen ngejaga hubungan baik lah dengan kedua perempuan ini gitu loh. Laporan polisi itu kan nggak bisa dipakai main-main. Adapun apa yang Anda sampaikan bahwasanya dia telah mulai dengan perselingkuhan dan sebagainya, itu artinya suami Anda harus ditolong. Kalau melakukan kehinaan pun pada akhirnya juga masuk wilayah halal. Luar biasa ya Insan bawa Buya biar Mawa bisa luluh dan mau berdamai dan mau dipoligami sama Inara. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas dari pengacaranya Insanul Fahmi nih. Karena yang beredar foto-foto tentang Insanul ketemu dengan pengacaranya tapi ditemenin sama Inara. Isunya kan beredar seperti itu. Yaudah ya, kita bahas aja. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena channel ini akan selalu mengupas kasus-kasus yang lagi viral ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, sebelum kita mendengarkan isi pengacaranya dari Insanul Fahmi, kita lihat dulu nih foto-fotonya. Oke, sebenarnya ini udah sempat aku jelasin ya. Mungkin yang belum tahu ya teman-teman. Di sini ada Inara, Insanul, abang baju putih dan cewek berbaju hitam dengan memakai jasa rompi ini. Nah, di sini juga ada nih cewek memakai rompi, Inara dengan rompi lagi. Cuma dia berbaju, kita nggak bedanya, dia pakai kacamata ya. Nah, di sini itu ketemu dengan Buya Yahya ya, teman-teman. Buya Yahya dengan outfit yang sama juga, ketemu dengan Inara ya. Dan Insanul outfitnya masih sama gitu. Kalau ketemu hari yang beda, otomatis bajunya juga beda. Tapi di sini bajunya sama persis dengan outfitnya. Terus outfit Buya Yahya juga itu ketemu juga nih dengan pengacaranya Insanul Fahmi. Ya, yang artinya mereka ketemu nih kan, masih satu bilangnya masih satu pertemanan lah ya, dengan hari yang sama, soalnya bajunya juga sama gitu, dari peci, kacamata, baju Buya Yahya ya. Nah, foto si cowok juga itu bajunya sama persis ya, polo baju putih ya, itu dengan Buya Yahya sama persis ya. Nah, kalian penasaran nggak apa yang ingin disampaikan oleh pengacaranya ini? Kalau aku sih penasaran, makanya kita mending reaction bareng-bareng, nonton bareng-bareng gitu. Jadi kita lihat videonya. Ini diwawancarai oleh Cumi-Cumi nih, menarik ya. Cumi-Cumi, let's go. Harapannya bisa membantu menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Insan ini pengen ngejaga hubungan baik lah dengan kedua perempuan ini. Pengen ngejaga hubungan baik dengan kedua perempuannya. Pengen menyatukan gitu ya konsepnya. Drama poligami Insanul Fahmi yang menyeret nama selebritis Inara Rusli kembali memasuki babak yang baru. Pasalnya, sang pengusaha telah mengambil langkah tegas dengan melakukan konsultasi dengan advokat Deddy DJ. Sosok yang digadang-gadang akan mendampingi Insan dalam menghadapi sengkarut konflik hukum yang ada di depan mata. Dan ketika dihubungi, Deddy DJ sendiri menceritakan beberapa pokok pembahasan yang ia bicarakan dengan Insanul Fahmi dalam sesi konsultasi hukum tersebut. Termasuk tentang rencana yang akan ditempuh oleh Insan ke depannya. Lantas, seperti ini nggak ada bicara dengan Inara nih pengacaranya, cuma Insanul Fahmi aja. Apakah penjelasan advokat Deddy DJ tentang langkah hukum yang direncanakan Insan kala berkonsultasi dengannya? Aku sih sebetulnya belum mau bicara ke arah situ ya. Karena kemarin memang kita plannya kan ada pembicaraan di internal kita. Ternyata sampai per malam ini, jadi kita belum bisa bicara dalam kapasitas saya sebagai lawyernya Insan ya gitu. Tadinya kan Insan kan menunjuk saya sama Bang Tommy itu, tetapi karena masih ada sedikit di internalnya belum clear, jadi mungkin saya belum bisa bicara dalam kapasitas sebagai itu. Kan kita sudah tahu nih bahwa memang
Inara sendiri membuat laporan terhadap Insanul Fahmi. Kemudian juga Mawa membuat laporan juga terhadap Insanul Fahmi dan Inara gitu loh. Nah, dari Insanul sendiri kalau kita lihat dia tipe orang yang juga pengen menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik kan. Baik itu terhadap Mawa ataupun terhadap Inara. Karena mereka berdua ini kan sudah merasa bahwa dua perempuan ini kan merasa dirinya kan terzolimi oleh Insanul Fahmi gitu loh. Inara pun kan menunjuk kuasa hukum, kemudian Mawa pun kan setahu saya kan dia juga masing-masing menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan Insanul Fahmi gitu. Nah harapan dari Insanul Fahmi ya Insan bisa menyelesaikan secara restoratif justice terhadap laporannya Mawa, begitupun terhadap laporannya Inara. Insanul ini kan dia tidak mau membuat masalah dengan kedua perempuan ini, baik dengan Mawa maupun dengan Inara gitu loh. Jadi dia harapannya kemarin tuh berkomunikasi dengan saya itu kan harapannya bisa membantu menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Itu aja sih. Jadi sejauh ini proses itu lagi dicoba dilakukan gitu loh. Dalam kesempatan yang sama, advokat yang ramai dikenal sebagai mantan kuasa hukum Musdalifah itu tidak hanya berbagi cerita terkait langkah hukum, tetapi juga soal harapan yang kini dipendam oleh Insan. Khususnya, terkait masa depan pernikahannya dengan Mawa maupun dengan Inara Rusli. Mengingat selama proses hukum berjalan, keduanya sama-sama berstatus sebagai istri Insan. Walau Inara memang sedikit berbeda, lantaran berstatus sebagai istri siri. Bener juga istri ya. Lantas, seperti apakah penjelasan Dedi DJ soal rencana Insan ke depannya? Benarkah dalam relung hati terdalamnya, Insan masih berharap untuk hidup berpoligami bersama Mawa dan Inara? Oke, sebelum kita dengar pendapat dari pengacaranya, feeling aku Insan kayaknya pengen dua-duanya deh. Kayak nggak mau lepas. Bahkan ada isu di mana dugaan ya, Inara itu minta cerai dengan Insanul Fahmi. Cuman Insanul Fahminya menolak kan, sampai mohon-mohon gitu. Dia pengen tetap Inara itu bertahan, Mawa bertahan. Gimana itu konsepnya ya? Kalau saya lihat kemarin dia berusaha untuk mempertahankan kedua-duanya. Pokoknya Insan ini pengen ngejaga hubungan baik lah dengan kedua perempuan ini gitu loh. Dia tidak mau ada permusuhan lah gitu. Karena apa? Yang pertama apapun bentuknya, Mawa itu adalah ibu dari anaknya. Begitupun dengan Inara. Inara juga kan adalah istri sirinya. Jadi dia berusaha untuk mencoba untuk tidak masuk lebih jauh ke dalam persoalan yang lagi dihadapi seperti sekarang ini. Dia pengen dan berharap siapapun yang bisa membantu beliau ya untuk kembali berhubungan baik dengan Mawa ataupun dengan Inara, itu yang beliau harapkan saat ini gitu loh. Kalau untuk itu, mohon maaf saya udah memutuskan untuk selesai. Iya, tapi setelah proses hukum ini berjalan dengan baik ya. Mohon doanya. Memang keinginan untuk bercerai sudah ada dan memang sudah, insya Allah sudah mantap. Tapi memang kalau memasukkan berkas atau apapun itu sampai saat ini belum, karena kami pun masih berproses di penyelidikan di Polda. Jadi kami berkonsentrasi dulu untuk terhadap laporan kita di Polda. Sementara sih baru itu ya. Ya itu sah-sah saja hak hukum Mawa. Apakah nanti prosesnya terbukti atau tidak kan itu kita kembalikan kepada institusi kepolisian dalam hal ini untuk melakukan proses penyelidikan ataupun penyidikan. Kalau Insan sendiri kan sudah pasrah kepada Allah apapun bentuknya, ya beliau juga kan merasa bahwa dia sebagai imam, sebagai kepala keluarga juga tidak sesempurna apa yang dibayangkan lah. Dia juga punya salah dan punya kekurangan gitu. Tapi terlepas apapun itu semuanya dia kembalikan kepada mereka lah gitu. Namun sebelum itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan gitu loh. Udah nggak bisa nggak sih diperbaikin? Soalnya semua hubungan ini dilakukan lewat kebohongan ya teman-teman. Jika memang hubungan itu tidak bisa dilanjutkan ke arah yang lebih baik, ya mungkin kalau saya lihat kemarin dari Insanul ya dia tawakal lah. Dia kembalikan semuanya kepada
yang mengatur gitu. Di sisi lain, prahara rumah tangga Insanul Fahmi dan kedua istrinya belum lama ini kembali berhasil menyita perhatian. Pasalnya, di dunia maya telah beredar sebuah potret yang menampilkan Insan dan Inara sedang mengunjungi ulama muda asal Blitar, yakni Buya Yahya. Berawal dari tersebarnya potret tersebut, publik sontak dibuat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya cerita di balik potret tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Deddy DJ tentang pertemuan Insanul Fahmi dengan sang ulama? Dia harus ketemu orang yang tepat. Ini orang kan lagi betul-betul diuji ya oleh situasi seperti ini gitu loh. Jangan sampai dia salah pilih teman, sahabat atau siapalah ya yang bisa memberikan pencerahan kepada dia atau mungkin bisa menasehati dia gitu, bahwa ternyata memang ya hidup di dunia ini ya memang seperti ini gitu, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja, ataupun kalaupun memang kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan tinggal diperbaiki sehingga kedepannya tidak terjadi lagi persoalan-persoalan yang memang sekiranya itu yang pernah ya kesalahan yang dilakukan lah. Misalnya namanya manusia kan gak ada yang sempurna ya gitu, jangankan Insanul, kita juga banyak masalah-masalah yang kita alami, yang kita rasakan gitu. Manusia nggak ada yang sempurna gitu. Jadi Insanul harus ketemu orang yang betul-betul figur yang bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan agar kedepannya jauh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi gitu. Bang sosok yang memang bisa menjadi inspirasi atau memberikan motivasi, memberikan nasihat, ya kan? Ya namanya orang lagi kena musibah kan pasti kan tidak stabil lah emosinya gitu. Jadi dia perlu ketemu sosok yang ya menjadi panutan supaya dia tidak salah mengambil satu keputusan gitu loh. Namun yang saya tahu Oke, jadi alasan mereka bertemu Buya Yahya itu karena mungkin lagi kehilangan arah nih. Oh, terjawab ya. ya bahwa Insanul Fahmi ini berusaha untuk melakukan upaya-upaya restoratif justice atau ya menyelesaikan persoalan ini dengan secara kekeluargaan, baik itu terhadap Mbak Mawa ataupun Mbak Inara, ya kan? Karena dengan LP yang dibuat oleh mereka berdua itu secara otomatis membuat mental dan psikisnya Bang Insanul Fahmi sendiri kan tidak stabil gitu. Maka dia perlu sosok orang yang betul-betul bisa menguatkan posisinya beliau saat ini. Tersebarnya potret kebersamaan Insanul Fahmi, Inara Rusli, dan Buya Yahya memang sempat membuat perkara ini bergulir semakin liar. Ya, didasari potret yang beredar itu, publik lantas berspekulasi. Bahkan, segelintir masyarakat sampai menduga kalau letupan api amarah Inara dalam melaporkan Insanul Fahmi ke ranah pidana hanyalah sebuah sandiwara belaka. Sedang sebenarnya, hubungan dengan Insan masih baik-baik saja. Menanggapi itu, Deddy DJ selaku advokat yang sempat dimintai pendapat oleh Insan, sontak buka suara dan memberikan bantahan tegas terhadap spekulasi yang kadung melebar kemana-mana. Lantas, seperti apa tanggapan Deddy DJ? Mungkin teh laporan Inara hanyalah laporan semu belaka? Nggak mungkin. Pasti kan dia udah menyiapkan bukti-bukti dong. Kalau saya lihat juga kan kuasa hukumnya Inara kan di beberapa media sosial saya lihat tuh dia kan memberikan banyak bukti-bukti gitu loh, seperti rayuan-rayuannya Insanul, ya kan, yang dia print out lewat mungkin komunikasi via WA gitu. Itu menjadi bukti yang diberikan kepada polisi sehingga LP-nya kan bisa terbit without. Oke, bentar. Berarti dari calon pengacaranya Insanul Fahmi itu membantah kalau laporan Inara itu cuma settingan. Evidence without bukti tidak mungkin LP itu bisa terbit gitu loh, karena kepolisian kan pasti dia teliti lah gitu.
banyak kok kita buat LP ditolak gitu, banyak gitu. Saya sebagai pengacara sering juga ngalamin beberapa kali ketika memang alat buktinya tidak cukup, maka LP itu akan ditolak, tidak akan terjadi laporan polisi itu gitu, ditolak lah intinya. Jadi nggak mungkin lah kalau dikatakan LP ini LP palsu atau bohongan gitu, pasti LP ini benar. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih. Kalau laporan itu kan nggak bisa dibuat main-main ya Mbak gitu, apalagi udah jadi produk. Laporan polisi itu kan nggak bisa dipakai main-main gitu loh. Ini kan negara kita kan negara hukum gitu. Jadi kalau menurut aku LP yang mereka buat itu pasti LP yang sebenarnya. Artinya memang itu adalah implementasi dari kekesalan seorang Inara melalui kuasa hukumnya, kemudian dia membuat laporan polisi sebagai bentuk memang merasa dirinya dizolimi atau dia harga dirinya ya merasa di inilah sama sosok Bang Insanul Fahmi gitu. Jadi saya pikir itu adalah cara dan langkah yang lebih baik yang dilakukan oleh Inara ataupun kuasa hukumnya dengan membuat laporan polisi daripada dia mengirimkan orang-orang yang tidak jelas, misalkan sebagai impact dari kekecewaannya, ya mengutus orang-orang yang tidak bertanggung jawab misalkan. Jadi menurut saya, pandangan saya ini adalah langkah yang terbaik, yang tepat ketika memang Mbak Inara merasa dirinya dirugikan, kemudian dia mengambil langkah hukum membuat laporan ke kepolisian, itu jauh lebih bagus karena dia berarti kan taat sama hukum gitu. Sementara itu, tajamnya sorotan masyarakat terhadap perkara ini lantas membuat sosok ulama Buya Yahya ikut menyita perhatian. Dan baru-baru ini, salah satu ceramah Buya Yahya yang membahas soal poligami justru kembali muncul ke permukaan. Sontak saja, hal itu dikait-kaitkan dengan apa yang saat ini terjadi antara Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, dan Inara Rusli. Lantas, seperti apa isi ceramah Buya Yahya yang kembali ramai dibicarakan itu? Saya baru mengetahui 2 bulan yang lalu ternyata suami saya menikah siri, Bu ya, selama 5 tahun ini dengan diam-diam dan berbohong pada saya. Mohon sarannya Bu ya, karena saya bimbang apa mempertahankan rumah tangga atau berpisah. Rumah tangga saya sudah 20 tahun lamanya. Kalau berpisah, saya ingat anak-anak, takutnya mereka shock dengan keadaan ini. Terima kasih Bu ya. Oke, ini mirip nih. Ini mirip banget sama kejadian dengan Insanul Fahmi ya. Nikahnya secara diam-diam. Yang harus difahami oleh Anda sendiri, suami Anda adalah suami. Kalau Anda sampaikan bahwasanya dia berbohong, kalaupun tidak berbohong, apakah Anda juga merestuinya? Ini kan, jadi apakah kalau saya tidak bohong Anda merestuinya? Yang jelas adalah wajar kecemburuan Anda, rasa cinta Anda kepada suami. Di saat suami menikah lagi, maka Anda ada kegelisahan. Adapun apa yang Anda sampaikan bahwasanya dia telah mulai dengan perselingkuhan dan sebagainya, itu artinya suami Anda harus ditolong. Kalau melakukan kehinaan pun pada akhirnya juga masuk wilayah halal. Mestinya dari satu sisi Anda juga berterima kasih kepada Allah tidak membiarkan suami terus. Oh, harus ditolong. Hah? Mengikhlaskan konsepnya. Sorry kalau aku gagal paham. Teman-teman yang aku tanggap kayak ya harus ditolong, harus diikhlaskan, harus menerima. Coba kita tanya netizen ya. Mawa, jangan mau jadi sampah. Mawa, kamu wanita cantik dan berharga. Tidak ada yang namanya ibadah bila diawali dengan menyakiti orang lain. Insan hanya ingin melindungi Inara. Sungguh hebat lelaki seperti itu menjandakan istri demi janda. Hebat nafsumu, bukan ibadah. Luar biasa ya insan bawa Buya biar Mawa bisa luluh dan mau berdamai dan mau dipoligami sama Inara. Kita lihat deh statement netizen ya.
Beredar di media sosial, katanya Inara ini sedang kepergok mesra lagi dengan Insanul Fahmi. Jadi warganet ini jadi menduga-duga apakah laporan kemarin itu hanya sekedar settingan. Ada lagi yang lucu ya dari ulah netizen ini ya. Jadi aksi Inara ini disamakan dengan aksinya Jule yang katanya juga sedang kepergok selingkuh kedua kalinya dengan pacar temennya sendiri. Jadi menurut netizen skor sekarang itu 2-2. Ini bukan lomba, woi. Ini masa lomba selingkuh sih? Tapi kebenaran apakah Inara benar-benar mesra lagi atau balik lagi dengan Insanul Fahmi ini belum bisa dikonfirmasi, belum bisa divalidasi. Tapi menurut kalian gimana? Apakah Inara ini rujuk gitu dengan Insanul, ataukah laporan kemarin itu hanya settingan belaka? Coba kalian komentar di bawah. Hai Nahong, apa kabar? Aku dengar katanya kamu amnesia ya sekarang ya? Hah? Lupa rasanya diselingkuhin? Lupa nangis seminggu 3 hari gak makan? Lupa ya mengurung diri di kamar? Hah? Lupa rasanya suami diambil orang? Kok kamu sekarang melakukan hal yang seperti itu? Bukan jadi pelajaran tapi malah kamu pelajari. Actingnya nanti kurang. Bukan jadi pelajaran tapi malah dipelajarin. Kata-kata yang sangat menusuk sekali. Say, minimal banget. Ngaku salah, minta maaf sama istri sah. Kamu lupa dulu pernah nangis-nangis di setiap podcast waktu mantan suami kamu selingkuh celap-celup wanita lain. Aduh, apalagi si Mawa ya. Bukan celap-celup lagi, tapi udah nikah siri. Apalagi sampai 2 jam itu. Apakah kamu tidak ledes, Inahong? Aku tahu kamu cantik banget dan kamu merasa istri sahnya itu insecure sama kamu. Tapi sayangnya Inahong, kecantikanmu itu kamu salah gunakan untuk menggait pria beristri. Sudah lupakah kamu sakitnya itu bagaimana? Ya kalau mau pura-pura amnesia ya nggak apa-apa, tapi paling nggak lu jangan lupa lu punya anak perempuan juga Inahong. Ya, Inahong, tobat, Inahong tobat ya. Nikah siri kayaknya lagi banyak diobrolin ya, dan kelihatannya kayaknya simpel, prosesnya cepat dan tidak perlu ribet mengurus administrasi. Iya betul itu Pak, nikah siri prosesnya gimana tuh, cepet banget kan? Saking cepetnya sampai gak ketahuan kalau mereka udah nikah. Tapi dibalik semua itu ada konsekuensi besar yang sering diabaikan, dan inilah alasan kenapa sebaiknya kamu tidak memilih nikah siri. Saya Rocky Romansyah, penghulu KUA. Mari kita bahas kenapa sebaiknya kamu tidak memilih nikah siri. Yang pertama, karena tidak punya kekuatan hukum. Secara agama mungkin sah kalau sesuai syariat dan rukunnya, tapi secara negara tidak dianggap sah atau tidak tercatat. Artinya kamu tidak punya perlindungan hukum sebagai pasangan suami istri. Ketika terjadi masalah, kamu sendirilah yang paling dirugikan. Yang kedua, istri tidak punya hak-hak legal negara. Tanpa buku nikah, istri tidak punya akses ke hak nafkah yang bisa dituntut secara hukum negara, hak waris, hak ugat, atau perlindungan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, anak kehilangan banyak hak. Anak dari nikah siri tetap sah menurut agama, tapi secara administrasi negara, mereka mengalami hambatan. Penetapan asal-usulnya harus ke pengadilan, hingga bahkan pencatatan ayah di akta kelahiran pun bisa lebih rumit. Yang keempat, rawan penelantaran dan poligami sembarangan. Karena tidak tercatat, nikah siri sering dijadikan jalan belakang untuk poligami tanpa proses dan syarat yang benar. Dan di kasus-kasus tertentu, istri bisa ditinggalkan begitu saja tanpa perlindungan. Yang kelima, sulit mengurus berbagai urusan administrasi. BPJS keluarga, sekolah anak, dokumen kependudukan, perbankan, bahkan sampai pengurusan waris, semuanya akan jauh lebih sulit tanpa dokumen pernikahan resmi. Yang keenam, ketika ada masalah, jalan selesainya rumit. Bercerai dalam nikah siri bukan sekedar pisah, tetap membutuhkan penetapan pengadilan. Prosesnya lebih panjang karena harus mengajukan isbat nikah dulu, baru perceraian. 2 proses sekaligus. Jadi kesimpulannya, nikah siri mungkin terlihat mudah di awal, tapi sangat mahal biayanya di belakang. Bukan hanya soal uang, tapi perlindungan, masa depan, dan martabat keluarga. Kalau kamu benar-benar mencintai pasanganmu, lindungi dia dengan pernikahan yang dicatat negara. Karena pernikahan yang baik bukan hanya sah di mata agama, tapi juga aman di mata hukum. Ribet ya ternyata nikah siri ya. Seribet ini. Aku baru tahu teman-teman, ya kita lihat deh komentarnya. Ngeri banget sama manusia munafik. Kelihatan kayak orang bener. Kaum munafik itu lebih berbahaya dari kaum manapun. Gak kaget sama pelakor lebih kejam dari istri. Malu sampai tua kalian berdoa. Ya jejak digital ada gitu ya. Udahlah kayak gini aja videonya.
kita lebih santai-santai aja, nggak terlalu berat-berat banget topiknya yang ku bawakan teman-teman ya. Soalnya editor gue lagi sakit. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Silahkan diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kalau ada salah kata, aku minta maaf. See you, goodbye guys. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.